Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan malaikat dan kitab Asy-Syafi'i Muhammad Rasulullah alaihi syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41. Ngaji. Enggak, pokoknya kalau sampai sini tuh ngaji. Bodoh amat. Pokoknya nyampe sini tuh ngaji. Salahnya baru pulang kerja udah dibeli celele. Mau pecel lele, mau sate, mau apa. Pokoknya nyampe sini ngaji. Apa-apa kesini dapat info. Iya, jangan lama-lama ya, Bu. Biasanya setengah 10 kelar. Tanya yang lain, biasanya setengah 10 kelar. 10 malam. Salah jauh. Setengah 10. Jam 10. Lain aja lah udah. 21. Surat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam Selasa di sini nggak pernah libur ngajinya. Biar saya pergi nggak ada di rumah aja tetap ngaji. Saya pulang kampung ya tetap ngaji. Yang ngajarin siapa? Oh ya banyak di sini, banyak ustadz, banyak kiai di sini. Ada ulama. Nah, iya, ulama baru juga ada, ulama juga ada. Nggak pernah libur ngaji di sini. Baru paham nggak? Ulama sama ubaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami, kitab yang membahas tentang puasa. Pas kebetulan 2 bulan, 1,5 bulan lagi kita menjalani puasa. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Hukum fikih dah sering saya bilang nggak ada yang titik koma. Hukum puasa Ramadan wajib koma. Di situ langsung dibahas la yajibu, tidak wajib. Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Bukan nggak wajib kan? Illa, kecuali. Jadi puasa Ramadan itu tidak wajib kecuali. Atau bahasanya dibalik, puasa Ramadan itu wajib bagi alal muslimi yang beragama Islam, yang Hindu, Buddha, Konghucu, Serat Tentani, Dharma Gandul, Sunda Wiwitan, ya agama macam-macam lah, nggak wajib puasa Ramadan. Tapi kalau mereka mau puasa, ya silahkan. Kemudian yang wajib puasa lagi yang kedua al-balighi, orang yang sudah cukup umur. Cukup umur itu bervariasi. Bagi laki-laki yang sudah mimpi wajib mandi, rata-rata umur 12 tahun. Kadang ada yang 11 tahun sudah, ada yang 15 tahun belum, tergantung. Bagi perempuan sudah menstruasi, ibu yang lebih berpengalaman. Kalau saya cuma taunya teori. Ntar ada yang nyeletuk lagi, sok tahu. Ya nggak tahu, saya cuma teori tahu. Kalau tidak dua-duanya, maka sudah sempurna 15 tahun.
anak kita yang ulang tahun ke-15 berarti dia sudah wajib ibadah. Kalau belum usia 15, ia tidak wajib ibadah. Kalau dia ibadah itu latihan. Kalau memang benar ibadahnya berpahala kembali ke orang tua. Kalau seandainya tidak dosa. Maka kalau ada orang umur 30 tahun belum mau ibadah, disuruh balik lagi di usia sebelum 15. Al-akili, kemudian orang yang akalnya waras. Kalau pengen nanti Ramadan nggak puasa nggak dosa, dari sekarang saya ajarin caranya. Lah iya, pengen Ramadan kan masih 1,5 bulan. Dari sekarang banyakin cicilan. Asal ada tawaran ambil, tawaran ambil, tawaran ambil. Ntar lama-lama kan pusing. Begitu ditanya, Bu, rumahnya mana? Anak saya 3. Udah mulai. Lah orang yang akalnya tidak waras, maka ia tidak wajib puasa. Tapi pengen puasa Ramadan semua ya? Ya siapa tahu ada temen, ada saudara yang wah saya pengen nggak usah puasa dan nggak dosa. Gampang syaratnya. Bikin aja stres. Ini ntar takutnya pulang ke sini ada yang ketawa sendiri, senyum sendiri, ketemu tiang listrik, nengir, wah bahaya. Al-Qadiri juga bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu dia nggak wajib puasa. Orang sakit memaksakan diri puasa justru dosa. Ibadah yang lain juga sama. Kalau memang tidak kuat, tidak boleh memaksakan. Kalau itu ibadah, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah wajib aja nggak boleh memaksakan. Kalau memang badan nggak kuat, diajak puasa, ya wis nggak usah puasa. Alas saumi untuk menjalani puasa. Kemudian at-tahiri, orang yang suci, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, otomatis puasanya harus segera dibatalkan. Walaupun umpama tinggal 10 menit. Ya jam 6 kurang 10 menit tamunya datang. Maka wajib dibatalkan. Jangan tanggung tinggal 10 menit nggak boleh. Harus segera dibatalkan. Haram hukumnya bagi orang yang haid atau nifas tetap mempertahankan puasanya. Sama kayak orang yang sakit juga sama. Nah, puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang beragama Islam, kemudian orang yang sudah akil balik atau cukup umur, kemudian orang yang berakal dan orang yang mampu untuk puasa, dan orang yang suci dari haid dan nifas. Itu baru puasa Ramadan dihukumi wajib. Kalau nggak memenuhi syarat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, maka Ramadan itu, puasa Ramadan tidak wajib. Ini sampai sekarang, tahun kemarin ada yang masih punya kodok utangan nggak? Udah lunas? Enggak, takutnya di sini bilang lunas, begitu pulang baru ngitung. Udah lunas aku mah. Alhamdulillah. Begini, kalau memang punya utang puasa wajib, ketika puasa Senin, Kemis, Rejab, atau puasa-puasa sunnah yang lain, niatin qadha. Lah terus puasa sunnahnya otomatis dapat. Diniatin qadha. Ini puasa sunnah udah berkali-kali tapi Ramadannya masih utang, wah bahaya. Karena puasa Ramadan itu nanti kalau seandainya utang tahun ini nggak kebayar, ngelewati Ramadan berikutnya, selain qadha harus bayar fidyah. Nah kalau tidak terbayarkan berikutnya, yo otomatis berkelipatan fidyahnya. Satu hari 1 liter murah,
1 liter itu kalau dirupiahkan berapa? Orang boleh membayar fidyah itu kalau benar-benar nggak mampu. Kalau sengaja meniatkan mending bayar fidyah, dosa besar. Nggak usah puasa, fidyah aja, dosa besar. Yang terbaik dikasih ke keluarga. Yang susah. Saya tempo hari waktu istrinya Bang Jambang meninggal. Nah, saya di pasar fidyah, saya bilang saya nggak berhak nerima. Orang yang paling berhak nerima ini adalah keluarga yang masih ada hubungan kerabat. Tak kakak, tak adik, tak paman, tak siapa yang kurang mampu. Nanti setelah keluarga semuanya beres, kebetulan keturunan orang kaya sampai 16 turunan. Kebetulan kita turunan ke 18, ya miskin juga. Habis itu tetangga kanan kiri yang terdekat. Setelah itu baru orang lain. Ini jangan sampai diserahkan ke orang lain yang jauh-jauh, sementara saudara sendiri, tetangga sendiri kesusahan. Itu fidyah. Orang yang nggak berpuasa itu kan konsekuensinya ada 4. Ada kalanya puasa, kodok, ada kalanya pertama kodok saja, kedua fidyah saja, ketiga kodok dan fidyah dua-duanya, keempat nggak usah kodok, nggak usah fidyah. Yang pertama, orang nggak berpuasa wajibnya hanya kodok, nifas, menstruasi, sakit, perjalanan, terus batal karena kepingin ada anak-anak minum es kelapa. Lah umpama nganter sekolah ya anak itu minum susut pengen, maka musafir dalam perjalanan itu wajibnya hanya kodok, tidak wajib fidyah. Kedua, wajibnya fidyah saja, nggak wajib kodok. Yaitu orang sakit yang secara medis udah nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Umpama berobat ke rumah sakit, terus dokter bilang, wah nyawanya tinggal seminggu ini mah. Umpama wis pokoknya secara medis udah nggak bisa diharapkan kesembuhannya, itu puasa yang ia tinggal hanya wajib fidyah. Yang kedua, orang yang nggak berpuasa karena faktor usia. Kalau ini kan masih muda-muda ya, dia daripada 5 tahun ke depan kan mudaan sekarang. Lah orang yang nggak berpuasa karena udah faktor usia, terus kemudian karena pikun, sahur ya sahur, ntar jam 9 nyeplok telur. Pikun, ini masih normal ya? Normal lah. Pikun itu bukan urusan usia loh. Kacamata habis dipakai ditaruh di sini aja dicari. Makan jamu Pak Ustadz, nggak sengaja makan jamu. Minum. Aku makan jamu, minum jamu. Jamu kan dari atas tuh. Saya sama duduk begini. Tek. Puasa. Aku lagi puasa kata. Nah, kalau orang lupa mah enak. Kecuali kalau dilanjutin, tanggung masih separoh. Batal. Saya makan kata. Kemudian orang yang banyak wajib fidyah itu tadi pertama orang sakit yang nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Misalnya kita dulu punya keluarga, saat ia Ramadan itu sakit, terus kemudian divonis dokter, kemudian belum sempat kodok kok dia meninggal, maka wajibnya fidyah. Yang ketiga, wajib kodok dan fidyah dua-duanya. Ini khusus bagi ibu-ibu yang menyusui atau hamil karena mengkhawatirkan kondisi anak, bukan dirinya. Dianya sehat, kuat, tapi janinnya bermasalah. Misalnya kalau dia puasa, nanti janinnya tambah buruk kesehatannya, maka ia wajib tidak berpuasa. Kalau dia memaksakan puasa, bukan pahala yang didapat, dosa. Lah nanti ketika selesai, wajibnya 2, yaitu qadha dan fidyah. Cuman saya pernah ditanya ada jamaah, Pak Ustaz, saya mau kodok, malah hamil lagi. Asal mau kodok, hamil lagi. Mau kodok, hamil lagi. Lah terus kapan kodoknya, Pak? Jawaban saya kok doyan temen. Ya sampai anaknya 4 atau 5 katanya asal 2 tahun lahiran. 2 tahun lahiran. Ya wis dikumpulin dan total kayak gitu. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya, bukan janinnya, wajibnya hanya kodok saja. Janinnya bagus, anak yang disusui bagus. Tapi kalau ia mengkhawatirkan kondisinya, tapi tidak anaknya, wajibnya kodok.
Itu yang ketiga. Wajib qadha dan fidyah bagi yang menyusui atau hamil karena mengkhawatirkan anaknya. Kemudian yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah yaitu orang yang tidak berpuasa, tidak segera diqadha sampai melewati Ramadan berikutnya. Nah, kayak ini misalnya tahun 2024 ada puasa yang belum diqadha sampai 2025 Ramadan lewat belum diqadha, maka nanti wajibnya dua, qadha dan fidyah. Kalau menyengaja menunda-nunda termasuk dosa. Nah. Kemudian yang keempat, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Anak kecil ini kan enggak puasa kan? Mau enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, merdeka dia. Mau ngapa-ngapain bebas. Yang kedua, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, enggak dosa, yaitu untuk orang gila. Nah, kalau masih waras semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tamma sya'banu salasina. Ketika sempurna bulan Sya'ban 30 yauman harinya. Kalau ini sih urusan pemerintah. Kita kan tinggal ikut asal ada sidang isbat menetapkan Ramadan, ikut Ramadan. Lah kalau seandainya nanti puasa terjadi perbedaan, Muhammadiyah jauh-jauh hari udah mengumumkan bahwa Ramadan itu nanti akhir Februari tanggal 28. Betul ya? Nah, sementara dari NU, pemerintah dan lain-lain belum menentukan apa-apa. Seandainya perbedaan dan tiap tahun juga terjadi perbedaan, kan tiap tahun udah biasa kan perbedaan. Maka katanya mau salib. Monggo sini, ayo sini silakan. Pinter ya. Ya. Assalamualaikum gitu. Oh, udah ada. Dengan Ustaz. Iya, Kalau terjadi perbedaan, maka lebih aman ngikut yang mayoritas. Idza ra'aitum ihtilafan fa'alaikum bisawadil afdal. Kenapa itu? Ya biar seru memang. Kalau terjadi perbedaan Ramadan, maka paling aman ikut yang mayoritas. Tapi kalau ada yang pengen ikut yang ini, silahkan. Nggak usah diledekin, bos biasa. Aura al-hilala atau melihat tanggal adlun orang yang adil. Adil itu artinya orang yang terpercaya. Wasabata indal qadi dan udah ditetapkan oleh pemerintah. Wajaba maka wajib as-saumu puasa. Jadi lebih aman ikut yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah Ramadannya atau Idul Fitrinya. Wasabata indal qadi dan ditetapkan oleh pemerintah wajib as-saumu maka wajib puasa. Ala umumin nasi wajib bagi mayoritas umat Islam. Jadi yus amannya ikut mayoritas. Fa illam yasbut indahu maka kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah wajib maka wajib ala ra'i hanya orang yang melihat tanggal. Berarti misalnya Muhammadiyah menentukan sudah tanggal sekian dan pemerintah belum ngakui, yang wajib berpuasa hanya yang di Muhammadiyah itu. Ya kalau kita sih pengennya puasa puasa belakangan lebaran. Nah, kelas-kelas iman kayak kita ya begitu. Kalau ada udah lebaran belum udah ya udah ikut. Kelas-kelas model kayak begini aja kok. Mau kayak apa wong kelas iman kayak kita ya masih tipis kulit jeruk ya. Lah iya, ada gogrok apa iming-iming dikit gua rontok iman ya. Wa alaman saddaqahu faqat dan hanya bagi orang yang mempercayainya atau meyakini tanggal tersebut. Jadi kalau ada perbedaan bagi kita ya wis ikuti wasabata indal qadi kalau udah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau terjadi
terus kemudian ia meyakini, maka yang meyakini itu sudah wajib puasa. Kalau yang tidak meyakini ya enggak usah. Wong nunggu pemerintah paling aman wis nunggu pemerintah. Kalau lihat TV, lihat HP ada sidang isbat lebaran ikut lebaran, puasa ikut puasa. Lah kok seandainya nanti salah di nerakanya kan bareng-bareng. Lah kalau bareng-bareng kan enak, bisa ngerumpi di sono. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biasanya ini dilanjutin ngaji Quran, teman kayaknya kok udah Ngantuk banget. Iya iman-iman tipis ya begini, memang ngantuk. Kita muslimat dari pagi ya Bu ya.